Ya, hari ini kita kedatangan banyak sekali penonton di sini dan juga ada 4 narasumber kita. Narasumber yang pertama adalah Atika dari Ketua Komunitas Peduli Lingkungan Daerah Bojong Soang. Kemudian ada Saudari Intan dari pihak PDAM, ada Saudari Arizona dari warga Bojong Soang dan Saudara Farulija sebagai praktisi air dan mineral. Tema kita hari ini adalah air bersih untuk daerah Bojong Soang. Kita tahu daerah sini airnya itu banyak mengandung pasir dan juga agak kuning. Tapi itu bisa kita olah mungkin karena di sini ada praktisi yang bisa membantu untuk mencarikan solusi. Nah, yang pertama sih kita tanyanya pada warga dulu ya, apa sih keluhan warga untuk daerah sini? Silakan untuk Saudari Arizona. Selama saya di daerah Bojong Soang ini kurang lebih 4 tahun, saya merasakan banyak sekali keluhan ya untuk masalah air. Yang pertama itu airnya itu sangat keruh, kemudian itu kadang-kadang berbau besi gitu, terus kadang-kadang juga nggak nyala, itu sih. Oh, itu setiap hari kekurangan air atau seperti apa tuh? Nggak tiap hari, pada momen-momen tertentu gitu. Oke. Dari pihak PDAM itu menyuplai air seperti apa tuh? Apakah setiap hari atau memang ketika warga ini merasa airnya itu terlalu kotor gitu? Enggak, jadi kalau PDAM sih suplai airnya ya setiap hari ngalir. Hari ngalir ya. Kalau warga misalnya itu dari air PDAM-nya tidak mengalir, solusinya biasanya warga cari apa? Kalau pengetahuan saya ya, jadi di warga Bojong Soang ini ada yang pakai pipa PDAM, ada yang nggak pakai. Oh, nggak pakai itu? Iya. Dia Jadi nggak ngambil dari bawah? Iya, pakai pompa sendiri gitu. Jadi kalau mungkin yang dari PDAM itu mereka mungkin airnya baik-baik aja, tapi kan ada warga juga yang ngambil air langsung dari tanah kan. Berarti dibor berapa meter ke bawah nih? Nah itu yang banyak mengalami masalah. Kalau dari pihak komunitas sih apa sih selain dari Saudari Arizona mungkin dari warga lain ada yang mengeluh gitu? Ya sama sih, rata-rata warga pasti di sini tuh ngomongnya airnya kuning gitu, terus berbau dan kadang-kadang suka mampet nggak nyala gitu dong airnya. Kalau dari komunitas Anda sendiri kegiatannya apa aja sih untuk membantu warga atau memberikan ya solusi lah sebagai salah satu media untuk air bersihnya ada gitu? Ya kalau kan ini komunitasnya komunitas baru ya. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang sih masih baru ngumpul sama warga, terus masih masih berbicara tentang keluhan-keluhan mereka seperti apa kayak gitu. Kedepannya sih nanti pengen bikin ini sendiri apa ya, sumur sendiri. Bisa jadikan bank air apa, lah. jadi air yang dialirkan juga terjamin gitu bersihnya seperti itu. Tapi belum realisasi sih. Kalau biasanya nih Pak sebagai apa ya, Anda sebagai praktisi air dan mineral gimana sih cara menanggulangi hal seperti itu? Atau mungkin apakah ada alat atau solusi lain gitu? Kalau sama ini kan untuk menangani air yang kotor dan itu sudah ada juga alat seperti filter air untuk menyaring air. Misalnya itu warga bisa membuat mereka seperti penampungan air, dan di penampungan air itu warga bisa membuat penyaringan air, jadinya sebelum digunakan itu airnya itu bisa dialirkan ke penampungan, dan dari penampungan baru bisa dialirkan ke kelompok warga, baik itu bisa itu berkelompok satu RT atau satu kosan, mungkin bisa juga ke satu rumah, satu warga untuk memakai itu. Kalau setiap warga harus punya saringan itu berarti kan mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih gitu ya. Apakah ada solusi lain selain saringan? Ini kalau untuk baru saringan sendiri itu sih yang baru bisa digunakan, soalnya air di daerah itu kan sangat lumayan keruh kan. Jadinya baru sekarang seperti itu sih. Juga untuk menghilangkan baunya itu kan suka ada bau. Ini saringan itu bisa mengurangi bau juga, bau saringan yang masih
ya secara bahasa tidak pantas untuk dimasak, karena kan dimasak itu juga kandungannya itu masih seperti itu. Gimana caranya? Ya mungkin kami kedepannya mungkin akan kerjasama dengan pihak komunitas dan juga mungkin dari Pemda setempat untuk mensosialisasikan tentang air bersih ini agar warga juga bisa menikmati air bersih dan juga kesehatannya juga terjamin gitu. Kalau dari warga sendiri biasanya air yang keruh itu penggunaannya buat apa aja selain mandi atau Ya cuci? buat macam-macam, buat masak. Oh, masak Iya. juga berani ada yang penggunaannya. Iya, karena kan nggak semua warga bisa beli buat aqua atau air mineral yang biasanya dijual itu kan. Makanya sebagian warga itu ada yang kalau masak pakai air yang langsung dari tanah itu direbus dulu baru diminum. Berapa untuk daerah RT atau RW Anda kira-kira kepala keluarganya juga? 100 sampai? Iya, sekitar 150 kepala keluarga sih. Iya. Kalau dari komunitas sendiri biasanya ngumpul sama warga itu setiap hari atau gimana tuh? Ya enggak setiap hari ya, pasti juga banyak kegiatan kan masing-masingnya. Ya paling tidak 2 hari, sebulan bisa 2 kali gitu kan. Bulan 2 kali. Karena ini juga baru berjalan 3 bulan sih komunitasnya. Oh, baru 3 bulan ya. Ya, tadi kan udah dari komunitas ya kegiatannya seperti apa. Kemudian ini saya mau nanya ini kepada praktisi, kandungan air kotor untuk daerah sini kayak gimana? Dari sejauh penelitian Anda selama ini seperti apa? Baik. Untuk daerah Baru Selatan ini kan daerahnya udah daerah datar ya. Bisa dibilang itu daerahnya daerah hilir sungai. Jadi itu memang air dari daerah utara itu semuanya berkumpul di daerah Bandung Baru Selatan ini. Dan di daerah hilir itu terdapat beberapa industri, baik itu seperti pabrik-pabrik tekstil, juga makanan dan sebagainya. Untuk kandungan air sendiri itu jadi bertemu dengan limbah-limbah pabrik dari daerah sekitar sini, daerah Baru Selatan dan juga daerah Baru Utara. Jadinya mungkin untuk daerah selatan ini sudah lebih banyak kandungan kimiawi ya, dari sini. kimiawi dari sisa pembuangan juga dari daerah Baru Utara sehingga sampai menumpuk di daerah Baru Selatan ini. Kalau misalnya yang dari bawah itu berjalan dari kan bisa dibor ya, bor air bawah gitu ya. Ya, untuk airnya sendiri ini sudah banyak campur karena tanah itu kan menyerap air dan juga menyerap kandungan zat kimia jadinya air pabrik itu dan air dari daerah ini sudah bercampur sih. Mungkin memang ada batas-batas minimum untuk airnya bisa terserap gitu. Kalau dari efek kesehatan bagi warga kayak gimana? Jadi mungkin beberapa ada juga yang bisa merasakan alergi, seperti gatal, dan juga ada yang diare dan semacamnya. Kalau dari warga sendiri, yang tadi saudara Pak Farul bilang sebagai praktisi, kalau warga mungkin apa sih keluarnya misalnya ya seperti gatal atau mungkin setiap bulan ada yang mengalami biasanya diare atau seperti apa gitu. Kalau dari gatal-gatal diare sih belum pernah, ya mungkin ada, tapi selama sepengetahuan saya itu belum pernah. Paling warga itu agak kurang nyaman aja sama warna air yang keruh gitu kan. Kalau kita pakai keruh kan nggak enak kan, nggak nyaman gitu. Paling cuman itu aja sih, sama apa sih baunya kan Nyaman, lebih iya. nyaman ya. Kalau dari dinas kesehatan ada nggak sih setiap bulannya mungkin pemeriksaan untuk warga gitu kan diketahui bahwa air daerah sini banyak sekali yang kandungannya memang kesehatan tidak baik. Kalau dari dinas sosial sih nggak pernah ya buat memfasilitasi. Paling mereka itu cuma mensosialisasikan gimana sih caranya supaya itu nggak perlu, paling pakai saringan gitu supaya lebih bersih gitu. Itu aja paling. Kalau dari komunitas sih apakah ada pendekatan tidak hanya pada warga namun pada pemerintah
pemerintah gitu, di pihak-pihak tertentu yang memang seharusnya membantu untuk memberikan solusi kepada warga. Ya bisa aja sih, jadi kan banyak keluhan kayak gitu. Iya. Nah, mungkin nanti bisa jadi komunitas ini jadi penghubung antara warga dan pihak pemerintah sendiri, karena kan kalau misalnya dari warganya langsung ke pemerintah tuh kayak kurang direspon kan. Nah, So ya lo respon. ya respon, sedangkan masalah air ini kan krusial, soalnya buat dipakai mandi, terus ada juga yang masak pakai air, terus ya segala macam. Buat cuci baju juga kadang-kadang bajunya tuh harusnya warnanya putih, malah kalau misalnya pakai air di sini warnanya jadi beda, agak berbeda gitu. Nah, mungkin bisa jadi apa ya, penjembatan antara warga dan pemerintah gitu. Jadi pemerintah harusnya juga memperhatikan gitu. Kalau dari PDAM tuh pengecekan air itu ada nggak sih biasanya minimal setahu saya sih bisa penelitian setahun sekali untuk melihat kondisi air praktis setiap kali. Kalau dari PDAM sih biasanya tiap bulan pasti itu ada pengecekan ke rumah-rumah kan, itu kan kalau PDAM itu pasti ada yang ke rumah-rumah, itu biasanya cuma lihat sih airnya itu udah meterannya sampai berapa meteran. Nah, di situ biasanya kalau misalnya pengguna PDAM ada keluhan, bisa juga langsung disampaikan ke pegawai yang sedang ngecek meteran itu ke ya, jadi langsung warga itu langsung menyampaikan keluhannya kepada itu yang bertugas saat itu gitu. Tapi saya di sini juga bingung solusinya kalau untuk yang warga tidak memakai PDAM, karena Ya bukan tanggung jawab Anda iya, sebagai Oke. Kalau dari saudara praktisi, sebenarnya air bersih itu persyaratannya seperti apa sih? Baik, untuk air bersih itu yang pertama itu tidak berwarna, jernih airnya, kemudian tidak berbau. Saya juga lihat nih beberapa referensi ya, mungkin untuk kadar pH-nya seperti apa tuh? Jadi untuk pH-nya itu kan untuk di atas ini itu kan basah ya. Jadi pH itu yang netral seperti 7. Karena untuk di bawah 7 itu kan asam, artinya berbau dan berasa. Kemudian yang jelas itu kan basah. Jadi yang itu 7 pH netral untuk air itu seperti itu. Tapi untuk menuju biasanya kalau daerah sini berarti di atas gitu ya rata-rata ya? Bisa jadi di bawah di sana satu dengan asam dan ini ya. Jadi di bawah 7 daerah situ. Kalau misalnya kan kita ketahui bahwa air sini sangat kotor, biasanya ada nggak sih PDAM tuh ngadain ya acara air bersih gratis atau mungkin memberikan bantuan kepada warga gitu loh, sebagai sebagai seorang manusia yang sebagai manusia yang peduli pada lingkungannya gitu. sampai saat ini sih belum ada itu acara kayak gitu karena belum kepikiran gitu ya. Jadi nanti setelah ini mungkin bisa dengan bekerja sama dengan komunitas gitu, untuk memberikan sosialisasi air bersih kepada warga. Kalau warga kira-kira apa sih pengennya gitu loh, apa sih harapannya pada baik dari pemerintahan atau dari komunitas yang baru terbentuk ini gitu. Iya kan, tadi kan tujuan komunitas untuk menjembatani antara kita dan si dinas kesehatan tadi. Ya, mungkin pihak komunitas itu bisa menyampaikan gitu kepada dinas kesehatan, kami tuh nggak butuh sosialisasi aja, tapi kan kami butuh tuh realisasinya. Kayak misalnya dari dinas itu ngasihlah sampel penyaringan air yang baik itu gimana, kan dari warga juga ada yang tahu dan ada yang nggak tahu kan gimana caranya bikin penyaringan itu. Mungkin mereka bisa kasih sampel lah beberapa untuk warga, jadi warga bisa mencontoh dari sampel tersebut gitu. Oke, untuk sesi kali ini kita jeda dulu. Ya, kembali lagi di SNP TTKI Talk Show. Tadi kita sudah membahas mengenai air bersih untuk daerah Bojong Soang dengan 4 narasumber. Untuk sesi kali ini, sesi terakhir kita, saya ingin menanyakan kepada setiap narasumber di sini bagaimana sih solusi, saran dan ya segala sesuatu yang berhubungan dengan
berlangsungnya air bersih untuk di daerah Bojongsoang. Mungkin yang pertama saya minta saudara Faridel sebagai praktisi, apa sih statement terakhir Anda kepada untuk semua yang ada di sini gitu. Baik. Mungkin saya menyampaikan satu solusi yang bisa dilakukan oleh warga Bojongsoang ini, yaitu misalkan kita dapat membuat satu sumur resapan air di setiap RT, RW ataupun desa untuk menampung air. Jadinya setiap RT di kecamatan itu punya satu sumur resapan air untuk menampung air yang bisa digunakan oleh warga satu kecamatan. Seperti itu misalnya. Saran untuk kedepannya mungkin bisa didiskusikan dengan pihak pemerintah dan PDAM. Iya, kemudian saya minta solusi dan saran dari pihak komunitas seperti apa gitu. Mungkin ada acara-acara apa aja nanti yang bakal dibuat untuk menanggulangi air bersih. Ya, mungkin dari komunitas nanti kan selanjutnya bakal ketemu sama warga untuk ngobrolin lagi gimana maunya air bersih di sini itu seperti apa selanjutnya gitu. Paling nanti bakal ngadain acara-acara yang kerjasama sama pihak PDAM yang tadi, mungkin bagi-bagi air gratis yang pasti gimana, terus Dikonsumsi. terus kerjasama sama pemerintah juga mungkin bisa untuk simulasi gimana cara menjaring air yang bersih ya, seperti warga inginkan. Dan mungkin ini mungkin agak terlalu masih jauh gitu ya, bikin sensor kali ya. Oh, seperti apa tuh? Jadi sensornya itu sensor air, jadi jadi otomatis nanti airnya yang keluar dari sensor itu tuh akan bersih. Tapi ya kita belum kepikiran sih gimana teknisnya, cuman mungkin ada beberapa ide dari teman saya seperti itu. Jadi memakai sensor, nanti airnya tuh gak usah dimasak lagi gitu, karena otomatis udah bersih kayak di luar negeri. Jadi kayak ada di tempat-tempat tertentu dijadiin wastafel dan ada airnya, bisa diminum, bisa digunain gitu. Dari pihak PDAM seperti apa sosial media? Kalau dari saya mungkin untuk di dekat dalam waktu dekat ini lebih ke mensosialisasikan ke warga, jadi untuk mengajak warga untuk menggunakan PDAM gitu ya, sudah jelas bersihnya gitu, nggak usah menyaring-nyaring lagi gitu. Nanti kalau misalnya warga sudah memakai PDAM itu, saya tertarik dengan idenya dari komunitas tadi yang akan menyediakan air bersih dengan menggunakan sensor. Ya mungkin saya juga belum tahu teknisnya, tapi nanti kalau misal itu memang mau direalisasikan, komunitas bisa bekerja sama dengan PDAM dan insya Allah kita mau membantu. Oke, kalau misalnya masih ada warga yang dirasa kalau saya menggunakan PDAM mahal atau apa itu masih ini, itu gimana tuh? Apakah PDAM bisa saja seperti bantuan langsung misalnya, jadi PDAM-nya tidak memungut biaya, atau mungkin apakah ada program seperti itu nantinya? Untuk saat ini sih belum ya, tapi nggak tahu nanti kalau di depan pemerintah Siapa ada pemerintah pelayanannya gitu ya itu. Iya. Ini harapan nih, solusi apa sih dari warga gitu loh, keinginan apa yang pengen banget nih selama kurang lebih kan ada tadi bilangnya 4 tahun tinggal di daerah Bojongsoang. Jadi saya sangat senang sekali dengan saran-saran dari pihak-pihak terkait, apalagi yang tadi sensor air itu kan, jadi bakal memudahkan warga kan untuk air itu baik apa enggak. Tapi saran saya sih lebih dikoordinasikan lagi, karena kan sensor air itu kan nggak murah juga kan ya, mungkin bisa disosialisasikan ke warga supaya lebih menjaga. Kan tahu sendiri kan orang Indonesia kayak apa, kalau dikasih fasilitas yang bagus nanti bisa disosialisasikan dulu ke warga gitu. Jadi mungkin saya juga seperti sensor ini ya, kebersihan udara kan ada tuh di tiap daerah sekarang yang tingkatannya, mungkin kalau bisa di daerah sini juga dibuat seperti itu ya. Jadi kalau udah dirasa udah pada titik tertentu emang tidak bisa dikonsumsi, nanti kan warga juga tidak ambil air gitu kan. Oke, terima kasih untuk semua narasumber. Jadi saya sekarang akan memberikan kesempatan bagi penonton, kurang lebih ada 3 pertanyaan. Penonton boleh langsung bertanya kepada narasumber dari sini.
Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Iya. Ya, silakan. Silakan. Nama saya Dina, saya ingin bertanya ke pihak PDAM. Jadi kan membahas tentang air yang kotor. Saya membahas lagi tentang keluhan yang airnya mati. Itu yang dimatikan pada saat tertentu oleh PDAM atau kita menggunakan air PDAM tapi terbagi-bagi gitu. Makanya jadi airnya kecil terus mati. Di hidup banyak ayam kayak Iya. Ya, jadi untuk saat ini itu pipanya masih bareng-bareng semua gitu. Jadi penggunaannya itu masih terbagi-bagi gitu. Jadi mungkin kalau yang sampai mati itu mungkin yang tempatnya itu yang di pipa yang ujung gitu. Jadi udah habis dipakai yang rumah-rumah sebelumnya. Ya, iya. Jadi ya nanti setelah ini nanti paling bisa dibenahi gimana infrastrukturnya gitu ya. Oh, tadi berarti dari pertanyaan saudari Ibu Lili itu ya solusinya dari PDAM ya. Oke, untuk talkshow kali ini kita cukupkan ya. Jadi solusinya memang banyak warga yang masih mengeluh ya, dan ingin sekali mendapatkan air bersih. Iya benar. Oke, mudah-mudahan kedepannya dengan adanya talkshow ini warga bisa lebih nyaman hidupnya, konsumsi air bersihnya semakin banyak ya. Ya. Ini warganya pengen banget ya, Iya, soalnya kotor banget. kotor banget ya. Oke, pemirsa, kita akhiri talkshow kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fahru Rizal dan selamat datang di acara SNP PTKI Talkshow. Saya kami akan membahas tentang ojek, driver Gojek dan driver ojek pangkalan. Dan kami sudah memiliki beberapa narasumber. Yang pertama ini saudari Elvira selaku pemilik aplikasi. Kemudian ada saudari Brilian selaku driver Gojek. Kemudian ada saudari
Vidia selaku driver ojek pangkalan dan Gina selaku warga. Baik, untuk pertama itu yang akan saya tanyakan itu tentang aplikasinya. Sebenarnya apa sih aplikasi Gojek ini dan keuntungannya dibandingkan ojek biasa? Silakan saudara video. Ya, sebenarnya aplikasi ini saya buat untuk menjawab permasalahan yang di Jakarta. Karena satu, Jakarta itu kan ibu kota negara, di mana ibu kota negara yang terkenal dengan kemacetannya. Nah, Gojek ini merupakan salah satu solusi bagi Jakarta ketika orang bepergian itu cepat dan tidak terkena macet gitu. Dan ojek pun apa ya, jadi enak gitu. Misal pagi-pagi kita naik ojek masih bisa menikmati udara segar. Dan ya itu salah satunya bisa terhindar dari kemacetan di ibu kota. Itu salah satu tujuan utamanya terbentuknya aplikasi Gojek ini. Itu sudah dari kita sendiri bagaimana dengan adanya aplikasi Gojek ini? Mungkin Aplikasi Gojek ini mempermudah kita untuk, saya kalau saya pesen Gojek pasti kan langsung datang nih, soalnya nyari yang terdekat gitu. Nah, dibandingkan yang pangkalan ojek, kita harus jalan dulu, misalnya pangkalan ojek itu di depan, kita harus jalan dulu baru bisa ke ojek. ini lebih cepat lagi siap Iya. untuk kita rutin dengan mana-mana. Iya. Baik, kemudian untuk saudari pilihan, kenapa memilih menjadi driver Gojek daripada Ya, yang pertama kan dulu memang saya bukan driver pangkalan nih. Terus karena begitu saya tahu ada Gojek itu, jadi tertarik gitu kan, kayaknya lebih cepat gitu loh buat dapat untung gitu. Jadi saya pengen coba-coba aja buat ikutan tes drivernya Gojek gitu. Dan alhamdulillahnya keterima gitu. jadi mungkin banyak usahanya ya dibanding Gojek pangkalan. Ya, karena kalau nunggu di pangkalan aja itu sendiri butuh waktu lama gitu buat dapat pelanggan gitu. Kadang sehari itu aja bisa nggak dapat pelanggan. Kalau sedangkan Gojek itu kan sehari minimal harus 3 pelanggan yang kita dapat. Kalau belum sampai minimal 3 itu nanti kita sendiri yang kena hukuman gitu. Oke, untuk selanjutnya dari India, kenapa masih bertahan dari ojek pangkalan? Kenapa tidak bergabung dengan Gojek ini? Kalau saya sebagai driver pangkalan, karena saya jujur ya masih belum mengetahui informasi mengenai Gojek, karena terbatasnya dari teknologi yang saya punya, gadget. Kan sekarang banyak orang menggunakan HP yang Android, smartphone ya. Tapi saya masih menggunakan teknologi yang masih zaman dulu lah gitu. Jadi saya masih nggak tahu informasi itu, dan saya lebih memilih menjadi ojek pangkalan karena saya juga masih belum tahu prosedurnya secara untuk bergabung dengan Gojek. Oke, untuk dari ini sendiri, bagaimana Gojek ini sekarang tentang sosialisasinya kepada masyarakat, apakah sudah memadai atau belum sampai saat ini? Untuk saat ini saya rasa Gojek itu cukup menarik antusias masyarakat Indonesia, karena seperti yang kita ketahui saingan-saingan Gojek itu udah bermunculan gitu di Jakarta sendiri. Banyak saingan-saingan yang mulai bermunculan, itu menandakan bahwa kehadiran Gojek ini emang sangat bermanfaat tidak untuk cuma untuk perusahaannya, supirnya, tapi bagi customer-nya pun mereka merasa ada manfaatnya tersendiri gitu. Bahkan pemerintah pun mendapatkan efeknya. Ini saya juga sempat mendengar ada beberapa perselisihan antara ojek driver Gojek dan ojek pangkalan. Bagaimana pendapat saudari ini mengenai hal tersebut? Tentu itu sih mengurangi pendapatan di bagian ojek pangkalan, karena dengan adanya Gojek ini pelanggan
ojek pangkalan juga ada samanya sih dari Gojek. Selanjutnya yang untuk saudari Gilia ini apa sih yang dirasakan misalnya apakah sering mengalami kesulitan ketika beroperasi dengan ojek pangkalan? Iya, sering kali itu biasanya di wilayah terminal gitu ya. Dan biasanya banyak penumpang itu minta diantar sampai tempat tujuan langsung gitu kan. Cuman di situ tuh biasanya ada ojek yang biasa mangkal itu dia menulis Gojek dilarang masuk gitu. Nah itu yang bikin driver Gojek itu jadi kadang suka takut, kadang suka sebel juga, pengen marah-marah gitu. Kenapa kita yang dari pihak Gojek itu dilarang masuk gitu. Sampai sekarang pun juga masih belum ada belum ada ngobrol langsung gitu sama pihak ojek biasanya itu ojek pangkalan gitu tadi gitu. Oke, sekarang masih belum ada komunikasi dari pemerintah dan Gojek driver dan Gojek pangkalan juga ya. Terima kasih. Terus bagaimana untuk menangani hal tersebut sih? Seperti apa solusinya? Biasanya itu kita bilang dulu sama pelanggannya, maaf mbak, nggak bisa nganter di depan langsung gitu, karena di sana ada pangkalan ojek, jadi kita biasanya berapa meter sebelum pangkalan itu kita berhentiin pelanggannya di situ, kita turunin pelanggannya di situ gitu. Biar nggak bikin ribut sama yang ojek pangkalan tadi. Oke, untuk saudari Gina, gimana tanggapannya berdasarkan pendapat saudari Gina tentang yang tidak sampai ke tempat tujuannya seperti apa tanggapannya menurut saudari? Bisa Ya, pendapat saudari Gina tentang driver Gojek yang mengatakan saya sampai tempat tujuannya seperti apa pendapatnya? ya nggak salah sih pihak Gojeknya, soalnya kalau di situ tertulis buat pangkalan Gojek ya mau gimana lagi gitu. Soalnya kalau misalnya si Gojek itu tetap masuk ke sana, ntar bakal ada perselisihan yang misalnya berantem berapa gitu. Jadi saya tertulisnya membuat Kayak mau gimana lagi gitu. jadi ya gitu. Tapi kalau misalnya udah selesai ya udah nggak apa-apa gitu. Selanjutnya untuk saudari Evinia bagaimana? Apakah ada solusi dari pihak Gojek sendiri untuk menangani permasalahan perselisihan ini sampai saat ini? Ini ada pembicaraan dengan dinas terkait atau dengan pihak Gojek pangkalan seperti apa? Sebenarnya ini kalau saya sendiri sih sebuah pilihan gitu kan, pilihan ketika drivernya itu mau beralih atau tetap bertahan di pangkalan ojek gitu kan. Soalnya kita juga tidak melarang gitu untuk driver-driver di pangkalan itu untuk tidak bergabung di sebagai driver Gojek. Kita malah menyarankan untuk saling kerjasama kayak gitu. Jadi sama-sama menguntungkan juga gitu. Kalau dari pihak kami mah ya itu sebuah pilihan, terserah dia mau tetap bertahan atau mau ikut bergabung. Kan saat ini Gojek itu tidak cuma meluncurkan driver untuk mengangkut penumpang-penumpang mengantarkan ke tujuannya, tapi sekarang juga udah ada GoFood, GoMart, jadi semakin luas gitu, nggak terbatas cuma sebagai driver yang mengantarkan penumpang gitu. Jadi makin beragam ya. Iya. Aplikasi yang kita beli. Kemudian untuk saudari Evinia ini, apakah kedepannya ada rencana mungkin ingin bergabung dengan Gojek atau bagaimana? Kalau dari saya pribadi sih, saya belum tahu seperti apa Gojek itu, bagaimana untuk bergabungnya dan apa aja yang harus ditunjukkan. Tapi kalau dari teman-teman saya atau teman lain sesama pangkat ojek, mungkin mereka ada yang mau bergabung. Cuma ada permasalahan juga sih, kadang di suatu daerah suka ada bentrok gitu, konflik. Kalau misalnya
supir Gojek datang ke suatu rumah warga. Itu ada pangkalan ojek, bukan Gojek. Mereka suka ngasih serangan itu atau bahkan bisa sampai fisik. Itu sebaiknya lebih diatur lagi lah dari pihak Gojek supaya menciptakan kondisi yang kondusif, yang aman, tidak sampai ada konflik apalagi sampai fisik. Jadi memang di beberapa wilayah sering itu ya terjadi, ini kan beberapa. Kemudian untuk saudari Vivinia, bagaimana ini? Mungkin bisa jelaskan mungkin mekanisme untuk dapat bergabung sebagai driver Gojek seperti apa? Ini sedikit saja, slide besar. Untuk menjadi driver Gojek itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah fotokopi KTP, SIM C, STNK, dan KK. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan domisili apabila KTP dan tempat tinggal itu berbeda. Dan yang ketiga adalah jaminan asli BPKB dan ijazah terakhir. Usia maksimal adalah 55 tahun. Pendidikan terakhir SMP dan wajib menghadirkan motor saat seleksi. Jadi nanti ketika berkas-berkasnya masuk ke kantor Gojek, terus si driver ini akan dites terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikasi kelulusan, kemudian disertai dengan 2 pasang helm, jaket, kemudian sama 1 masker. Jadi seperti sudah pesan jadi yang driver Gojek ini benar-benar sudah diuji dan dia memiliki izin juga dan juga bisa juga saya. Kemudian untuk saudari dia sendiri sudah sering menggunakan aplikasi Gojek ini. Sudah lumayan sering. Kalau misalnya saya lagi di mana gitu kan, saya tinggal hubungin Gojek buat ngantar. Kalau nggak itu juga, saya juga sering lumayan sering juga memesan makanan lewat Gojek juga. Itu dijajakin berapa dan gitu sih. Yang kalau kita lagi lapas kan harus yang cepat ya. Iya, Jadi tinggal ke Gojek aja gitu. Kemudian untuk saudari Afira, saat ini kan Gojek sudah ada di beberapa kota. Apakah kedepannya mungkin akan menambah lagi jaringan di kota-kota lainnya atau seperti apa? Ya, setelah sedikit mengatasi permasalahan di ibu kota, kita mencoba merambah kota-kota besar yang ada di Indonesia. Salah satunya sekarang Gojek itu udah ada di Bandung, dan next time mungkin Gojek ini akan mulai disebarkan di Surabaya dan Semarang. Nah gitu, jadi emang harapan kita semua tuh masyarakat tuh bisa merasa nyaman dengan kehadiran Gojek ini, dan Gojek bisa mengatasi salah satu keluhan masyarakat di bidang kemacetan ini. Selanjutnya, saudari Afira juga, apakah sudah ada pembicaraan dengan pihak pemerintah terkait dengan Gojek ini? Seperti apa? Jadi sebenarnya pemerintah itu sedikit mendukung, tapi mereka juga takut akan kehadiran Gojek. Karena kenapa? Dengan adanya Gojek, fasilitas-fasilitas umum yang ada di Jakarta, yang utamanya itu sedikit apa ya, kayak banyak komplain gitu, karena pemerintah tuh merasa tersindir dengan kehadiran Gojek, karena fasilitas umum yang dibuat pemerintah itu tidak menjawab permasalahan dari sisi masyarakat tersebut. Jadi sebenarnya pemerintah juga merasa was-was dan sedikit bangga bahwa Indonesia bisa menciptakan aplikasi yang seperti itu. Ini apakah kedepannya ada kerjasama dengan pihak pemerintah? Kemudian kedepannya ada kerjasama dengan pihak pemerintah? Bisa jadi selama pemerintah mau membeli aplikasinya. Jadi sebenarnya Gojek ini kan memiliki banyak data ya.
dia pengguna fasilitas-fasilitas umum, dan pemerintah juga bisa mendata gitu. Jadi keperluan untuk memenuhi fasilitas umum itu seberapa itu, terutama untuk di daerah ibu kota. Jadi bisa dibilang juga untuk memperbaiki generasi ini di daerah ini butuh fasilitas ini, di daerah ini juga butuh mereka fasilitas ya seperti apa. Jadi selanjutnya untuk dari testingnya sendiri sebenarnya untuk saat ini kira-kira untuk masa itu berapa sih untuk masa indikasinya ini kira-kira per hari ini bisa dapat berapa penumpang? Beda-beda sih, tergantung. Apalagi semenjak ada Gojek, jadi pendapatan saya pribadi sih ya sehari paling sekitar 60.000, 60.000. Oke, kalau untuk harga sendiri kira-kira per tergantung jauh di pasar siapa untuk lagi hari ini. Tarif tergantung daerah sih. Kalau saya kan biasa pangkal di rumah gitu. Jadi ya kalau dari pangkalan saya ke depan perumahan ya sekitar 7.000. Kalau di luar itu bisa lagian kalau saya dengar dari penjelasan pihak Gojek tadi kan mereka ingin membuat suatu kenyamanan untuk nasabah pelanggannya ya, warga di Indonesia. Cuma menurut saya itu nggak semuanya bikin nyaman bagi warga Indonesia. Justru kadang nggak bisa menyebabkan konflik di masyarakat, khususnya di sesama tukang ojek gitu. Jadi apalagi sebagai supir tukang ojek pangkalan, mereka kan nggak semuanya, kenapa nggak ikut Gojek itu nggak semuanya itu alasannya mereka nggak mau ikut Gojek. Mungkin ada yang gagal dalam reputasi gabung di Gojek gitu. Jadi kan itu menurut saya tidak adil juga sih, bisa mengurangi pendapatan Gojek yang gagal ikut Gojek. Itu sebenarnya untuk kalau dari pilihan ya kayak penumpangnya itu banyakannya siapa sih penumpang Gojek ini untuk kebanyakan prestasi ini? Kalau saya sendiri kan ada di daerah Bandung sendiri ya, jadi kurang lebih itu masih banyak pekerja sih, biasanya pekerja wanita atau yang biasanya nggak bisa bawa kendaraan sendiri. Kalau kan pasti mereka butuh fasilitas angkutan yang cepat, angkutan umum yang cepat. Kan biasanya kalau naik angkot di sini kan suka macet tuh, jadi biasanya itu pekerja wanita terus mahasiswa kayak gitu. Tapi kalau nggak menutup kemungkinan juga pekerja yang lain atau ibu-ibu rumah tangga yang lainnya. Jadi tapi mayoritas banyak wanita yang menggunakan jasa Gojek. Ini apakah Anda setiap saat ingin menarik penumpang atau mungkin ada waktu tertentu Anda istirahat sejenak atau seperti apa? Kalau dari kantornya sendiri itu kan minimal dalam satu hari itu kan kita harus ngandarin 3 penumpang. Setelah saya dapat 3 penumpang itu biasanya kadang istirahat, kalau gitu narik lagi gitu biasanya. Itu kan juga maksimal kan nggak ditutup sama perusahaan untuk berapa, pokoknya kita harus dikasih batas minimal tadi 3 orang setiap harinya. Ini apakah Anda pernah bertemu atau berselisih dengan lagi pangkalan? Ya itu sering sekali. Biasanya kan ketemu di ojek pangkalan itu kalau saya cuma sering lihat itu teman aja sih yang berantem sampai berantem sama ojek pangkalan itu. Biasanya mereka seringnya itu adu fisik, kadang sampai itu motor pihak Gojeknya itu dihancurin sama pihak Gojek pangkalannya. Mungkin saya ingin bertanya pada masing-masing narasumber mengenai kira-kira pendapat dari masing-masing narasumber. Silakan
Kalau dari WD dari Afira pendapat simpulan untuk jadi kalau saya aplikasi ini tuh udah bagus untuk diterapkan di Indonesia karena sasarannya pun tercapai gitu. Karena driver-driver ini tuh nggak cuma orang-orang masyarakat yang dulunya sebagai driver pangkalan, bahkan mahasiswa, ibu-ibu dan semuanya tuh bisa bergabung di dalam Gojek ini gitu kan. Terus kemudian sekarang juga Gojek sedang melebarkan sayapnya ke merana GoFood, GoMart, kemudian ya paket juga bisa. Jadi semuanya tuh semua permasalahan di dalam masyarakat itu bisa diselesaikan dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi Gojek ini. Kalau dari ini ya harapan Kalau saya sendiri sebagai driver inginnya dari pihak manajemen Gojek sendiri meningkatkan keamanan untuk driver Gojeknya biar nggak sering bentrok itu dengan ojek pangkalan. ini seperti ini harapan ke sudah apa? Harapan sih supaya dari pihak Gojek tuh tidak membuat satu pihak aja. Kalau mereka mau membuat suatu solusi itu harus memperhatikan pihak lainnya juga gitu, jangan memilih pihak lain. Untuk saudari kita, bagaimana harapannya untuk depannya ini? Seperti apa? Harapan saya ya tentang Gojek ini sama yang pangkalan Gojek ini ya kedepannya bisa damai gitu supaya bisa menjadi. Terima kasih untuk Mas Ebor. Mungkin ada pertanyaan dari audiens, silakan. Iya, saudara, silakan. Saudara, Saudari saya. saudara. Perkenalkan nama saya Saudara Fauzan ya. Saya mau bertanya kepada pihak Gojeknya ya. Misalnya gini kan ada penumpang yang naik, terjadi apa-apa di penumpang itu, apakah pihak Gojek juga menanggung? Apakah ada asuransi dari Gojek? Mungkin itu aja yang saya tanyain. Terima kasih. Ya langsung saya jawab aja. Jadi karena Gojek ini sudah memiliki sertifikat dan setiap driver itu sudah lulus tes uji, jadi keamanan para pelanggannya pun dikasih asuransi gitu ketika di jalannya terjadi apa-apa. Seberapa besar misalnya terjadi patah tulang atau apa sampai ke rumah sakit atau apa? Saya soalnya pengalaman juga, bukan saya pengalaman, maksudnya ada teman saya gitu loh yang dia menggunakan transportasi travel, tapi dia ketika kecelakaan setelah itu cuma keluar sampai itu aja, tidak sampai dia sembuh gitu. Nah kalau dari Gojek sendiri sebenarnya sudah menanggung sampai emang benar-benar sembuh gitu. Selama biaya di rumah sakit itu ditangani gitu sampai dia keluar rumah sakit. Gitu. Perawatannya berarti tidak ditanggung gitu ya? Oh, tidak ditanggung. Jadi semuanya sudah tercover. Saudara, ya, selanjutnya. Saya Arizona, saya ingin bertanya kepada saudara Elvira dari pihak Gojek sendiri, apa sih usaha untuk mendamaikan antara driver pangkalan sama driver Gojek? Kasih. Usahanya, jadi usaha yang dilakukan dari Gojek sendiri, kita mengadakan sosialisasi untuk para ojek-ojek pangkalan supaya beralih ke driver Gojek gitu. Karena Gojek ini kan kalau saya lihat menguntungkan gitu kan ya. Ketika ada pelanggan, drivernya ini justru dibayarnya lebih besar gitu dari Gojeknya, dan sekarang pun ada sistem kredit gitu. Jadi pendapatan dari driver Gojek itu tuh udah terjamin dalam setiap harinya. Jadi gitu pihak yang dari Gojek sendiri sudah melakukan sosialisasi kepada driver-driver pangkalan untuk lebih mengenal IT gitu. Itu sih salah satu caranya. Ada lagi yang ditanya? Silakan. Saya mau nanya sama Evia sebagai ojek ya, ojek online.
misalnya nggak terima untuk gabung di Gojek, ya cukup kecewa aja sih maksudnya. Karena dengan adanya Gojek ini mengurangi pendapatan di pihak ojek pangkalan ini. Ya sekarang. Dan untuk menjawab tadi ya, Ya kan tadi katanya ada seleksi lagi nah selain masalah umur kayak gitu, nah itu apa sih yang membuat itu nggak masuk Gojek? Kalau dari segi persyaratan sebenarnya gitu kan. Salah satunya ada beberapa yang memang tidak memiliki surat-surat lengkap pada kendaraannya. Itu kan juga berbahaya ya. Takutnya emang kendaraan itu emang barang curian atau hasil apa itu kan memang harus. Nah ada beberapa calon-calon driver ini yang memang tidak memiliki surat-surat lengkap di kendaraannya. Kemudian ada juga yang tidak mempunyai KK resmi karena memang perantauan di Jakarta ya seperti itu. Terus mungkin juga dari sisi fisik gitu kan ya, ada beberapa emang driver tuh yang ketika dicek kesehatan tidak lolos gitu. Misalnya dia punya penyakit jantung atau penyakit yang emang fatal ketika dia mengendarai Gojek, berkendara berkeliling dalam seharian dan kena terik panas matahari. Nah, mungkin sekian acara SMP terkait atau pada tahun kali ini. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When the sun comes up and the crowds arrive, this place will come alive.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara SMP TPKI Talk Show. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang jalan-jalan atau tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia dan pengalaman yang udah pernah jalan-jalan ke tempat wisata tersebut dan bagaimana reviewnya. Terus apa saja yang diperlukan untuk mendukung fasilitas yang ada di sana untuk mendukung jalan-jalan agar lebih menarik dan tetap aman dan safety. Lalu ada bagaimana izinnya ketika ada liputan yang akan meliput suatu tempat wisata, itu bagaimana izinnya dari pemerintahan setempat. Jadi yang pertama di sini saya mempunyai 4 narasumber. Yang pertama ada dari saudari Fatia Andini selaku penyedia jasa barang-barang penyewaan untuk alat jalan-jalan tersebut. Lalu yang kedua dari Dinas Pariwisata yaitu Bapak Fauzan Melison. Yang ketiga ada saudara Gel. Maaf Pak, dari mana? Saya dari Sabi Tour and Travel. Oh, Sabi Tour and Travel. Jadi beliau ada penyedia jasa travel untuk yang jalan-jalan. Lalu yang terakhir ada saudara Ilham. Beliau adalah salah satu presenter dari acara yang sering kita lihat di YouTube, yaitu Jalan-Jalan Coy. Seperti itu. Oke, yang pertama kita berbicara soal pengalaman dari presenter salah satu acara tersebut. Saudara Ilham, bagaimana sih ketika Anda melakukan suatu perjalanan terus diliput, lalu apa saja yang harus dipersiapkan, lalu hal-hal apa saja yang bakal terjadi di sana? Oke, baik. Mungkin dalam jalan-jalan ya, yang paling penting kita persiapkan itu adalah fisik. Nah, yang mana itu sangat penting buat keadaan kita, bagaimana kita sedang membawakan acara, sedang melakukan sebuah kegiatan outdoor. Dan menurut saya banyaklah hal yang harus diperhatikan dari perlengkapan, kalau dari show-nya kita harus mengetahui apa yang telah dibikin oleh tim kreatif. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin agar sesuai dengan hasil yang telah dibuat. Jadi hal yang utama untuk dipersiapkan adalah fisik ya dan mental. Oke. Untuk dari penyedia jasa travel, silakan. Ya, bagaimana Anda menyediakan layanan fasilitas untuk orang yang ingin melakukan jalan-jalan jauh? Dari pihak Sabi Tour and Travel sendiri itu kami telah menyediakan paket-paket tour di berbagai destinasi di seluruh Indonesia. Kami di sini masih khusus di Indonesia aja, Pak. Apakah ada paket khusus untuk buat misalkan seperti acara TV untuk melakukan liputan? Perbedaan dari paket khusus untuk acara TV sama yang reguler umum? Kalau saat ini kami masih merancang untuk paket tour acara televisinya itu. Jadi kira-kira biaya yang harus dikeluarkan bagi pengguna jasa travel ini berapa ya? Tergantung lama dan gini ya, tergantung lama, destinasinya kemana, nah itu. Oh, jadi tergantung pada jarak dari tempat wisata itu ya, jadi sama jarak si penggunanya hingga. Ya. Untuk di Indonesia sendiri, Anda sudah memiliki berapa cabang? Cabangnya baru 2 aja, Pak. Di mana? Di Bandung dan di Bali. Oh, Bali. Iya. Kenapa di Bali? Apa karena Kebetulan saya asalnya dari sana, Pak. Oh, dari Bali. Iya, betul. Jadi pusatnya di Bali apa di Bandung? Pusatnya di Bali, Pak. Bali. Iya.
Oke. Oke, dari pihak pariwisata, dinas pariwisata dulu ya. Jadi bagaimana misalkan ada ada liputan TV gitu kan, izinnya tuh bagaimana gitu? Ya, saya dari Kementerian Pariwisata ya. Kalau untuk liputan, sebenarnya pemerintah tidak membatasi ya, karena sebagai salah satu ya ajang di setiap daerah untuk mempublikasikan tempat wisatanya itu kan. Sekarang kan udah otonomi daerah tuh, nah jadi masyarakat di Indonesia bisa menilai daerah mana saja yang berkembang maju. Selain itu dari Kementerian Pariwisata juga senantiasa memberikan support dalam arti dana dan juga ya tadi referensi kepada travel-travel yang tempat wisatanya memang sudah dikelola pemerintah. Oke, yang sudah dikelola pemerintah. Iya. Bagaimana untuk misalkan ada tempat yang belum kerjasama pemerintah tapi sudah kerjasama sama presenter atau acara TV? Nah itu juga menjadi kan pemerintah tidak bisa menggini semua ya cakupannya tidak bisa besar gitu kan ya. Seperti itu ya mungkin kami juga ada tim kreatif dan tim khusus juga dari pemerintahan terutama di bidang pariwisata yang memang mencari tempat-tempat yang masih bisa digali potensinya untuk dijadikan wisata. Apakah Anda bekerja sama untuk mencari tempat-tempat wisata yang Itu sih lebih ke ya dinas pariwisata tiap daerahnya itu kerjasama pada travel aja sih. Jadi setiap travel mungkin memberikan laporan nih kepada pemerintah ada satu tempat yang dirasa bisa dikelola pemerintah dan bisa didanai oleh pemerintah. Atau pihak wisata juga pihak tempat wisata yang swasta juga bisa juga. Apakah ada kendala nggak sih ketika dari pemerintah menemukan tempat wisata yang baru, tapi sudah dikelola oleh warga setempat? Gitu? Apakah ada klaim dari warga? Kalau klaim sekarang kan setiap tanah punya ya sertifikat tanah dan segala macam. Jadi bisa atau tidaknya mengklaim itu yaitu dari apakah daerah situ ada sertifikat tanahnya atau kepemilikannya. Kalau tidak memang tanah yaitu milik pemerintahan biasanya. Otomatis milik pemerintahan. Itu dari saudari ya selaku penyedia barang-barang outdoor. Jadi biasanya Anda menyewakan alat-alat apa aja sih untuk yang mau menyewa yang outdoor itu Anda? Kalau saya tuh biasanya para travel itu dia mencari alat transportasi dulu, terus alat komunikasi seperti walkie-talkie, terus juga ada apa sih safety juga seperti kalau misalnya mereka pengen naik gunung kan disediain alat-alat seperti tali, terus seperti alat-alat obat juga ada yang ikut juga. Terus kalau buat kita sih baru paling banyak itu kita menyediakan beberapa alat buat surfing juga seperti surfing ya juga ada. Terus menarik. Iya. Terus saat ini tipe tinggi itu buat alat surfing. Surfing ya? Iya. Oke. Anda cakupannya itu seluruh Indonesia? Kita baru memasarkannya di wilayah Pulau Jawa dulu. Pulau Jawa. Iya. Oke. Khususnya di Jawa Barat. Udah ada berapa tempat? Untuk saat ini kita udah punya 4 cabang tuh di 4 kota besar di Jawa. Itu ada di Bali juga termasuk, Bali, Bandung, Jakarta, sampai ke daerah-daerah Jogja. Oke. Jadi apakah ketika ada yang ingin memesan atau ingin menyewa barang-barang tiada, apakah ada paket atau minimal penyewaan atau bagaimana syarat-syaratnya? Kalau buat penyewaan sebenarnya kita punya banyak prosedur. Jadi misalnya kalau barangnya ada dipinjam misalnya di rental itu mengalami rusak dari si pemakai atau si customer kita juga ada customernya harus bisa menjaga barang. Kalau misalnya rusak dan tersebar, otomatis dia juga yang mengganti. Apakah ada
DP buat booking. Oh, untuk booking. Iya, soalnya kita kalau misalnya banyak, misalnya dia minjemnya itu rame gitu, pasti otomatis barangnya juga nggak selalu ready gitu. Jadi kalau mungkin jauh-jauh hari dulu untuk bookingnya. Oh, soalnya rame kita ya menyewakan barang. Nah, jadi stok barang juga kadang-kadang terbatas. Kita kan hidup di Indonesia, pasti masyarakat sini sekarangnya kepo lah. Sebenarnya harga di Anda itu berapa sih untuk sekali penyewaan? Kita sih, misalnya ini saya contohin aja alat-alat buat diving atau buat surfing, kita cuma buat paketan aja sih, kita paket aja kayak diving itu kita paketin paling untuk tim satu orang 300. Kalau ambil paket mewahnya kita bisa diskon. Kalau buat snorkeling segala macam sama makeup itu juga kayak tadi diskon kalau misalnya banyak gitu. Minimal 20 orang. Minimal 20 orang. Satu timnya. Jadi apakah Anda menerima atau menyediakan penyewaan melalui online atau onsite? Kita punya store offline dan online. Kalau untuk online sendiri kita baru memfokuskan ke Pulau Jawa saja. Jadi kita cuma bisa pengiriman itu kita metodenya itu seperti cash on delivery. Jadi kita nantikan aja langsung kayak delivery ke orang-orang gitu kan. Dia butuhnya di mana, dia kemana gitu. Jadi untuk scope untuk mengirim barang sepertinya belum, karena kita juga nggak bisa ngirim barang seperti surfing kan nggak mungkin gitu kan. Jadi itu kan ya nggak mungkin juga. Paling kita cuma bisa ngantar seperti delivery ke rumah-rumah keluarga yang justru kita yang untuk dia ke rumah gitu. Kembali lagi ke presenter kita nih dari acara Jalan-Jalan Coy. Soalnya cukup menarik ini, ratingnya tinggi soalnya. Di YouTube viewernya udah sekitar berapa? 100 juta lebih ya? Dari semua pengalaman yang Anda rasakan ketika jalan-jalan, yang mana sih yang paling berkesan? Berkesan. Di antara semua tempat yang pernah saya datangi itu cukup berkesan, tapi ada satu cerita lucu waktu saya naik gunung gede di daerah Cipanas. Jadi perjalanan dari tempat pendakian ke puncak itu memakan waktu kurang lebih 6 jam. Jadi ada satu tempat namanya Surya Kencana. Nah, ke sana itu butuh waktu 5 jam. Jadi kita udah sampai di kaki puncak. Nah, pada saat waktu itu kami nyampainya sudah malam dan kondisinya hujan deras. Jadi kami dari tim kreatif dan dokumentasi tidak bisa melakukan apa-apa dan akhirnya memutuskan untuk tidur. Nah, waktu hari sudah subuh begitu jam 6, kami kaget. Bangun. Tiba-tiba dengan suara nasi uduk loh gitu. Nasi uduk, ada. Jadi ada tukang nasi uduk naik ke Surya Kencana itu jam 5. Kalian naik ke Surya Kencana 5 jam? Iya, saya bingung. Bagaimana caranya kalau mereka ada jalur di pintas jam 5. Berarti mereka berangkat jam 2 pagi kan? Dan bisa sampai jam 6 belum gitu. Ya itu kejadian lucu yang saya alami. Ada nasi uduk gitu. Oh, jadi cukup seru juga ya kalau kita mengadakan talkshow ini di Gunung Gede gitu. Ya secara dulu pakai tenda. Oke, kembali ke mana, ke saudara Bel. Jadi dari kita berbicara harga di sini kan, soalnya Anda penyedia jasa traveler gitu kan. Apakah ada harga khusus untuk para traveler yang misalkan minimal ada 10 orang atau 20? Oh iya, itu masih ada harga paketan untuk berkelompok. Berapa? Tergantung Pak. Kalau mau misalnya kita destinasi ke mana misalnya ke Lombok ber-10, itu dipaketin per orang itu 1 juta. Kira-kira fasilitasnya apa aja? Udah include makan sama
tempat itu. Berapa hari dia? Tempat tinggal itu 4 hari 3 malam. Murah kan? Jadi harganya ini bersaing Pak sama travel lain. jadi kan saya melihat di iklan dari acara saudara Imam ada kerjasama nih dengan Sabi. Itu kerjasama apa kontrak per tahun atau berapa episode seperti itu? Jadi biasanya kami itu ada collaboration project. Jadi misalnya ada 3 bulan ada proyek kemana, ya biasanya menggunakan fasilitas dari Sabi Travel itu. Jadi berapa orang kira-kira dari hostnya, krunya? Kurang lebih 20 orang. 20. Jadi anda ini udah melakukan kerjasama dengan cara ini ya? Kalau kerjasama dengan acara-acara seperti ini mungkin agak dinaikin ya. Oh, dinaikin? Kenapa? Soalnya kan khusus ratingnya juga udah terkenal sebenarnya. Oke. Kembali ke Kementerian Pariwisata nih. Bagaimana Anda menanggapi dari semua ini? pengusaha traveler, lalu acara TV jalan-jalan coy? Ya, saya lihat bagus itu sebagai review pada masyarakat Indonesia untuk mencari destinasi wisata. Kan orang tuh banyak berpikiran kalau enak tuh yang seru tuh liburan ke luar negeri. Yang banyak mungkin yang meliputan Australia, Singapura atau Malaysia gitu. Sedangkan di Indonesia tuh banyak daerah wisata yang masih bisa dijamah dan harganya tuh ya tadi kan lebih murah gitu kan dengan paket-paketnya itu kan. Kan serunya dengan ada acara jalan-jalan coy tadi, orang kan kalau mungkin membaca cerita itu kan terkadang males ya. Jadi kan ada video-video reviewnya di daerah mana, dengan video itu kan orang jadi ternyata Indonesia tuh banyak ya tempat yang bisa didatangi. Oh iya, untuk dari saudari Pia, apakah ada kerjasama untuk peralatan dari tim jalan-jalan coy ini? Saya pernah waktu itu dihubungi sama pihak jalan-jalan coy. Jadi mereka tuh minta kita disponsori gitu, disponsori jalan-jalan coy ini. Berapa lama itu? Jadi setiap episode jalan-jalan coy itu kita sering mensponsori, jadi akhirnya kita kasih gratis cuma-cuma biar customer itu lebih ingat ke usaha kita, jadi pada menggunakan jasa kita. Oke. Dari pihak jalan-jalan coy sendiri, apa manfaat yang Anda dapat dari kerjasama dengan pihak traveler, lalu pihak barang-barang outdoor penyewaannya seperti apa? Ya, manfaatnya yang pertama dari persiapan mungkin kita udah punya relasi atau hubungan ke pihak-pihak mana yang dalam tujuan. Terus dari segi peralatan mungkin kita juga udah siap gitu, udah ada channel ke peralatan buat jalan-jalan. Oke, jadi sudah ketika ingin berangkat kemana, gampang lah ya untuk menghubungi apa barang yang dibutuhkan, terus transportasi seperti apa. Jadi bahasan kita ini cukup menarik tentang jalan-jalan karena betapa luasnya Indonesia ini. Jadi karena ada diadakannya acara jalan-jalan coy ini membuka inspirasi wawasan kepada masyarakat Indonesia bahwa di Indonesia itu masih banyak yang bagus loh, nggak kalah dengan yang luar negeri. Bahkan kita lebih bagus, bahkan yang dari luar negeri pun pengen ke Indonesia gitu. Oh ya, untuk dari pihak traveler ini pernah nggak Anda mendapatkan pelanggan orang asing gitu? Oh, pernah sering. Kendalanya ada nggak? Kendalanya nggak ada sih. Nggak ada ya? Lancar-lancar aja ya? Iya, sama aja. Oh ya, untuk dari dalam outdoor sendiri apakah menghadapi klien Sangat sering, soalnya rata-rata pengguna jasa kita tuh adalah turis-turis asing, jadi mereka rata-rata puas dengan pelayanan kami. puas? Ya, puas. Jadi
mereka sampai memberikan testimoni, sampai memberikan rekomendasi untuk teman-temannya, keluarganya atau kerabatnya untuk menggunakan hadis salafi karena kami sudah terpercaya di bidang ini. Oke. Ya, untuk dari penonton nih, apakah ada yang ingin ditanyakan dari keempat narasumber kita yang hadir kali ini? Silakan aja, langsung aja. Oke, silakan. Saya mau tanya ke saudara Ilham. Saya ini kan saya cukup kagum sih dengan keindahan panorama di Indonesia ini ya. Cuma saya tuh belum pernah nih untuk jalan-jalan mendaki gunung gitu. Nah itu untuk saya sebagai pemula yang belum pernah ke gunung tuh bagaimana sih supaya saya itu berani dan apa saja yang perlu saya persiapkan gitu bisa ikut mendaki gunung. Ya, silakan. Dan mungkin kalau mau mendaki gunung kita lihat dulu karakteristik gunungnya, apakah tinggi atau sedang. Kalau nggak terlalu tinggi, yang penting persiapan fisik naik gunung itu adalah misalnya kita lari 10 menit setiap hari, terus 1 kali minimal sehari lah. Ya, yang kedua mungkin kita disiplin, karena kita nggak tahu apa yang bakal kita hadapi di gunung itu, apakah binatang buas atau hal yang tidak kita inginkan lainnya. Oh, binatang buas. Jadi yang seperti kita lakukan adalah disiplin dan mematuhi peraturan setempat. Dan kalau untuk berani ya harus berani. Tangan ya, tangan. Pernah mengalami nggak sih hal yang seperti soalnya kan orang Indonesia lah ya, misbisa itu masih kental gitu kan. Jadi setiap ada gunung atau apa, tapi ada penunggunya. Mungkin waktu itu ceritanya dari Gunung Semeru ya. Saya dari waktu dari perjalanan turun dari pos 1 ingin ke pos pendakian ke start awal. Nah waktu itu udah maghrib udah masuk jam 5:30. Jadi ada kru saya namanya Hanif. Lalu tiba-tiba ada yang manggil itu, ada yang dari paling belakang, di posisi paling belakang, lalu ada yang manggil, Hanif. Ya kami memberi cepat langkah gitu. Kenapa cepat? Mungkin ada teman yang ketiga. Soalnya sudah kami beriksa ya pas gitu ya. Tapi mengganggu nggak sih dalam perjalanan? Kalau mengganggu itu pasti, soalnya membuat kita mungkin kalau yang tidak biasa mungkin bisa jadi panik gitu. Oke, dari penonton apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Silakan. Ya, nama saya Atika. Saya ingin tanya sama Bapak Dinas Pariwisata ya. Ya. Ya, Kementerian. Ya. Yang mungkin Kan dengan adanya gerakan kayak jalan-jalan Solo itu gitu kan membantu memperkenalkan tentang tempat-tempat wisata di Indonesia. Nah, berarti kan itu membantu dinas pariwisatanya sendiri. Nah, apakah untuk saat ini atau kedepannya ada nggak nanti dukungan berupa apa gitu untuk mendukung gerakan jalan-jalan Solo ini, terus yang kayak traveler kayak gitu kan itu sebenarnya juga mereka tuh udah membantu dinas pariwisata kan. Nah, dari dinas pariwisata sendiri ada nggak dukungan yang nyata gitu untuk mereka? Terima kasih. Iya. Langsung. Terima kasih untuk saudari Tika pertanyaannya. Kalau dukungan nyata kita itu salah satunya adalah fasilitas umum di setiap tempat wisata kita tingkatkan. Itu sih lebih banyak seperti itu. Dan juga mungkin acara-acara seperti ya jalan-jalan cowok itu kita lebih ya nanti ada hubungan kerjasama gitu. Jadi nanti setiap acara mungkin bisa disponsori oleh Kementerian Pariwisata seperti itu. Apa ada lagi dari penonton? Udah cukup? Oke. Berhubung waktu kita gak banyak ya, jadi langsung aja ke sesi kesimpulan atau saran dari para narasumber. Silakan dari saudara saran dan kesimpulan. Sekarang kesimpulan saya. Para misalkan traveler yang mau mendaki atau Nah yang penting yang harus kita perhatikan adalah saya pernah membaca suatu kata itu. Kalau kita berjalan ke suatu tempat, tidak ada yang kita tinggalkan kecuali jejak, tidak ada yang kita ambil selain foto. Nggak tahu, saya pernah membaca pamflet gitu. Yang intinya kita bersama itu harus menjaga lingkungan ya. Misalnya kita ke suatu lingkungan itu tidak hanya
orang di sana atau warga atau dinas di sana yang menjaga. Kita sebagai pendatang juga harus membantu melestarikan alam. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita, kapan lagi? Jadi, oke, dari saudara Biagel, mungkin Anda ingin melakukan promosi di acaranya silakan. Ini saya dari penyedia jasa tour and travel ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengeksplor destinasi wisata-wisata yang ada di seluruh Indonesia. Karena wisata Indonesia itu luas, banyak hal-hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lestarikan juga, seperti itu. Jangan lupa kalian kalau ingin jalan-jalan menggunakan jasa tour and travel kami, yaitu Sabi Tour and Travel. Jadi dari kementerian apa saran untuk masyarakat? Jadi kita dari kementerian ini sudah bekerjasama dengan seluruh pemerintahan Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, untuk senantiasa membuka channel-channel kepada masyarakat Indonesia agar lebih tahu setiap daerah itu potensinya itu apa, daerah wisatanya. Jadi seperti itu. Dan juga nanti kan pemerintah daerah berkoordinasi juga dengan Kementerian Pusat, nanti kan melaporkan. Jadi sudah ada data-data setiap daerah itu tempat wisatanya. Jadi saya sebagai penyedia jasa-jasa penginapan dan lokal, researcher khususnya, pesan saya cuma satu, bagi yang merasa penikmat alam, tolong dijaga dan lestarikan alamnya. Dan kalau ingin traveling, ya pakai jasa kita. Oke. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, saran dari saudara Ilham ketika ingin melakukan sebuah perjalanan, yang utama itu siapkan mental dan fisik serta mematuhi segala aturan yang berlaku, karena sesuai dengan sekalian di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Oke, di mana bumi dipijak situ langit dijunjung. Nah, lalu dari pihak jasa travel juga ini cukup menarik ya. Mungkin saya juga bisa menggunakan jasa Bapak karena ada harga khusus kali. Ya, boleh. Jadi kita menggunakan ya. Oke. Lalu dari kementerian sendiri juga akan selalu melakukan koordinasi kepada setiap pemerintahan daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap daerah. Lalu dari saudara kita juga selalu menjaga alam seperti itu. Lalu ketika ingin melakukan jalan-jalan nggak ada perlengkapan di saudara pria. Mungkin saya juga bisa memakai jasa Anda. Bisa datang mengikuti belakang. Oke. Saya rencananya mau pergi ke ini, apa namanya? Yang bagus tuh di Ke di Papua tuh apa? Raja Ampat itu menarik sekali. Mungkin kita bisa kerjasama dengan saudara. Ini saya bisa jadi sebenarnya mungkin ada sebenarnya terus sponsor kita inilah. Oke, bisa lah kita kerjasama. Oke, cukup sekian dari talk show kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.